Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifudin dari kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari 9 orang, yaitu Alfian Surya Utama, Faisal Maulana Saputra, ketiga Fikri Khairul Akbar, keempat Galang Pratama, kelima Givari Herlambang, keenam Muhammad Rizky Aditya, ketujuh Muhammad Arifudin, kedelapan Muhammad Ramdan Al-Kafi, dan kesembilan Rahmat Ferdiansah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 7 yang berjudul Hakikat Mencintai Allah, Khauf, Raja, dan Tawakal kepadanya. Presentasi kami berisi tentang penjelasan beserta dalilnya, contoh, serta manfaat dari mencintai Allah, Khauf, Raja, dan Tawakal kepadanya. Dan untuk yang pertama yaitu penjelasan hakikat mencintai Allah yang akan dibacakan oleh Rahmat Ferdiansyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadapnya di langit dan bumi. Dalil mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Imran ayat 32. Dan yang kedua yaitu hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dibacakan oleh Givari Herlambang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Givari Herlambang dari kelompok bab 7. Di sini saya akan membacakan hakikat takut kepada Allah atau khauf dan beserta dalilnya. Secara bahasa, khauf adalah lawan kata al-amnu. Al-amnu adalah rasa aman dan khauf adalah rasa takut. Khauf adalah perasaan takut kepada Allah, siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat. Rasa takut merupakan sifat orang yang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabb-Nya. Di sini saya akan membacakan dalil takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Naha jalikum syaitan yughawwafu awliya afala ta'afukum wa ghafun in kuntum mu'minin. Yang artinya, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakutimu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Sekian dari saya, Givari Herlambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga yaitu hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dibacakan oleh Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramdan Al-Kafi. 3. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja. Raja adalah perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Artinya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kemudian yang keempat yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dibacakan oleh Fikri Khairul Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan untuk menyerahkan. Secara istiwa, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala.
setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Dalil tawakal, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa ma yatawakkal alaihi fahuwa hasbu innala ubaligu amri qad jailahu likulli syai'in qad. Artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dihendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian contohnya yang akan dibacakan oleh Galang dan Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Suryautama. Nama saya Galang Pratama. Contoh ciri-ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Ciri-ciri seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Mencintai Al-Quran. 3. Menjauhi perbuatan dosa. Ciri-ciri seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1. Tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjaga lisan dari perkataan dusta. 3. Menghindari iri dan dengki. Ciri-ciri seorang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari dan memahami Al-Quran, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1. Tercukupi semua kebutuhannya. 2. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. 3. Tidak bisa dikuasai oleh setan. Dan yang terakhir yaitu manfaat, yang akan dibacakan oleh Faisal dan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Aditya. Nama saya Faisal Maulana Saputra. Ingin membacakan Manfaat mencintai Allah dan tawakal kepadanya. 1. Manfaat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Keimanan dan ketakwaan meningkat. 2. Kebebasan dan ketenangan. 3. Barokah dan kehidupan yang baik, mendapat keindahan Allah dari surga. Yang kedua, manfaat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Hati akan menjadi tenang, tentram dan damai. 2. Jauh dari pemusuhan, kedengkian dan hasud. Ketiga, mencegah berkata dusta, mengunjing, memfitnah, menipu, dan perkataan yang tidak berguna. manfaat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Menjadikan orang yang senantiasa sebaik sangka kepada Allah, bersabar dan berlapang dada. 2. Tidak mudah putus asa dan frustasi karena ia meyakini akan keluasan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: mendapatkan kemudahan di dunia dan akhirat, tegar dan selalu siap menghadapi masalah, memperkuat iman dan pantang menyerah akan jauh dari godaan. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.